katanya kalau buang sampah katanya kalau buang sampah sembarangan itu akan seperti ini gitu kan. Terus dia coba, dia punya ide kreatif. Ini contoh yang pakai praktek ya, mencoba uji coba. Dia bilang dia buat apa itu plastik ya, plastik, botol plastik gitu ya, dibelah jadi dua, kemudian dilubangi pojok bagian bawahnya, yang bagian atas dekat tutup itu salurkan dengan selang. Oh iya, lancar ya ternyata, dia tahu. Nah setelah itu dia coba kalau air lancar ini saya tutupi dengan sampah-sampah, dengan plastik dan lain-lain. Oh iya, tersumbat penuh, akhirnya bisa apa ya, terjadi apa ya, membludak ya, keluar dari area yang semestinya bisa lancar, tapi karena ada sampah-sampah. Oh, begini prosesnya kenapa bisa banjir, karena ada sampah. Nah, itu yang dimaksud mendalam itu bukan mendalam materinya. Ada juga saya lihat modul yang diperdalam adalah materinya semakin dalam semakin sulit. Bukan gitu. Coba aja ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, andai kata nanti saya ada berkesempatan pergi ke MGMP-nya Pak Cip ya di Mojokerto, itu saya akan simulasikan dengan materi-materi yang lain. Tidak hanya mitigasi bencana, tidak hanya kondisi geografis, saya akan sejarah lokal, toponimi wilayah dan lain-lain. Mungkin saya akan praktekkan di tempatnya Pak Cip di sekolah SMP 1 Mojokerto, dan saya akan kolaborasi dengan Pak Cip untuk coba mempraktekkan. Karena saya tahu Pak Cip juga setelah diskusi bersama saya tiap hari gitu ya, kadang-kadang telepon lama sekali, dia juga sebetulnya menerapkan materi itu langsung aplikatif begitu katanya. Menerapkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, mengaitkan. Jadi dia mau belajar materi apa, dia bisa mengaitkan materi itu dengan kehidupannya siswa. Begitu. Itu betul kan Pak Cip ya, begitu ya. Dan sering dilakukan. Cuma nggak booming aja kata Pak Cip. Nggak booming aja, booming sekarang kan karena deep learning gitu. Betul kan Pak Cip? Ya, ya, Itu. betul. Iya, saya juga pernah lakukan itu ketika saya masih guru Pak Cip di awal-awal itu. Cuma nggak booming waktu itu karena K13 ya. Saya juga sering seperti itu, tapi beberapa saja. Kadang-kadang ya kejar materi saja sudah. Yang penting selesai, itu saya akuin. Tapi kadang-kadang saya juga mengaplikasikan dan merefleksikan. Nah, gitu. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Nanti Bapak Ibu, ini yang diperlukan di webinar ini adalah bagaimana guru itu bukan mempelajari deep learning-nya saja ya Pak Cip ya, Ya, strukturnya ini, tapi mengajarnya. Nah, yang perlu dipahami kita semua adalah mengajarnya, skenario gimana sih. Nah, itu kan masuknya ke deep teaching, ya kan Pak Cip? ya. Deep teaching, gurunya dulu bagaimana berkesadaran, bagaimana ini apa bisa mempraktikkan, bagaimana dia bisa membuat pembelajarannya mengembirakan dan bermakna. Nah, caranya gimana? Mengajarnya gimana? Pengajaran yang mendalam itu, pembelajaran yang mendalam itu bagaimana? Atau mengajar yang lebih dalam ya, deep teaching ya, bagaimana? Mengajar yang lebih dalam, bagaimana? Nah, itu yang perlu kita bahas. Jangan bahas RPP-nya melulu ya Pak Cip. Modulnya lengkap, ini ada ini semua. Tahapan-tahapannya 4, kerangka besarnya ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada asesmen lengkap berserta ininya ya Pak Cip ya. Ya, Tetapi pas ditilik skenarionya, ada podo ae, cuma konteksnya lebih ke menghafal atau memahami saja tanpa ada mengaplikasikan. Berarti kata kuncinya adalah ketika kita ingin memberikan pembelajaran mendalam atau kita mengajar lebih dalam, deep teaching, kita harus bisa membuat skenario yang kira-kira si anak ini belajar materi ini ada di kehidupan siswa. Ya, ujung-ujungnya dia juga tahu mengapa dia harus belajar materi ini, karena penting bagi kehidupan dia. Seperti itu. Bahkan dia mengalami tapi dia tidak paham karena tidak dipraktekkan oleh gurunya, karena tidak diaplikasikan oleh gurunya. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya Pak Cip. Mungkin kalau Bapak Ibu berminat, nanti Pak Cip akan mengadakan kegiatan yang kolaborasi dengan saya di Mojokerto. Monggo, Bapak Ibu terdekat dari Mojokerto untuk ikut serta dalam kegiatan tatap muka. Dan di situ nanti saya berpartner dengan Pak Cip untuk melakukan simulasi ya Pak Cip ya. ya, ya. Contoh kepada anak-anak, tadi ada gambar-gambar video di awal Pak Cip menampilkan itu anak-anak ya, video anak-anak Ya. belajar gitu ya. Nah, nanti mungkin secara langsung kita menyaksikan di mana Pak Cip, di Mojokerto ya, di MGMP ya.
Nah, seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Kata kuncinya cuma satu, sekali lagi saya tegaskan dan saya garis bawahi. Mendalam bukan materinya yang diperdalam, ingat-ingat. Tetapi bukan hanya materinya yang diperdalam, tetapi kita bisa mengaitkan materi dengan kehidupan siswa. Bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga ketika dia belajar materi tersebut, itu bermakna bagi kehidupannya. Bukan sekedar menghafal. Terima kasih dari saya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, karena ini kondisinya saya buru-buru dan harus segera membantu teman yang sekolah yang mau diakreditasi, mempersiapkan. Jadi saya pamit undur diri, sampai ketemu di kegiatan Pak Cip di bulan Juli pertengahan ya Pak Cip mungkin ya. Begitu kira-kira dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eni? Halo Bu Eni, masih bisa dengar suara saya Bu Eni? Masih bisa. Saya Oke Bu sambil Eni, menunggu bergeser ke sambil Pak Cip nunggu Bu dulu. Eni, mungkin luar biasa sekali penjelasan dari Bu Eni. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan Bu Eni dari teman-teman kayak gitu. Boleh. Ya, Boleh, tapi boleh. ini izinkan lagi ya, saya menutup layar sebab begini, menutup kamera karena saya berada di dalam mobil. Ada satu etika yang menurut saya, aku di dalam mobil kayak nggak, mending saya tutup begitu ya. Gitu. Ya. Mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud apapun. Silakan untuk bertanya, boleh? Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada pertanyaan terkait penjelasan dari Bu Eni tadi, gitu. Silakan angkat tangan Bapak Ibu, atau kalau nggak gitu chat di kolom komentar Bapak Ibu terkait dari penjelasan Atau dari Bu interaksi Eni. langsung ya? Ya, Atau interaksi langsung ya Pak ya, Zainul? lewat audio gitu Ibu ya, kayak gitu. Iya, langsung saja. Biar Ya, interaktif begitu. Silakan Ibu. ya silakan Ibu dari Bu Rosita Nurgrawati, gitu. Ibu, silakan Bu. Dinyalakan Bu, mood-nya Bu, gitu. Halo? Ya Ibu silakan. Bentar. Atau Bapak atau Ibu yang lain, Pak Andreas mungkin, Bu Asniar, Bu Berliana, Bu Betty, mungkin silakan Ibu. Atau Pak Nang dari Jombang. Pak Nang dari Jombang jauh nggak ke Mojokerto? Kopi darat ya di Mojokerto. Halo, Ya, silakan Pak Iya, Andreas. iya, ya silakan selamat Pak Andreas. siang untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Ya Saya Pak, perkenalkan silakan. saya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Pak. Sudah terdengar jelas. Pak. Ya, maaf, Diperkenalkan Pak Andreas dari perkenalkan mana saya gitu? Ya. Andreas dari SMP Santo Paulus, Kota Madya Jayapura, Provinsi Papua. Oke Pak, luar biasa jauh sekali dari Jayapura Iya, itu. Silakan dari Papua. Ya, silakan iya. Pak pertanyaannya. Cuma saat ini lampu saya di kota ini mati, jadi saya pakai HP, jadi mungkin pendengaran dan audionya tidak bagus, tapi saya mau berikan pertanyaan sedikit dulu. Yang pertama, Oh ya, silakan Pak. terkait dengan pembelajaran mendalam. Tadi Ibu Eni mengatakan bahwa esensi daripada pembelajaran mendalam itu bukan hanya soal kita mendalami materi atau materi yang mendalam, bukan, tetapi bagaimana seorang guru itu mengaitkan materi yang diberikan dengan kehidupan siswa melalui materi yang diajarkan sehingga materi itu benar-benar bermakna. Ya. Kalau kita membandingkan dengan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, mungkin sedikit saja yang pernah kita berikan kepada murid, ya, karena lebih banyak teori. Nah, saya mengomentari ini sebenarnya strategi belajar mendalam ini jauh lebih bagus, dalam arti bahwa murid tidak hanya menerima teori secara mutlak, tetapi anak-anak ini harus diperkenalkan dengan persoalan-persoalan
mulai dari tingkat global, Lokal. nasional, sampai ke tingkat lokal atau terbalik. Mulai Terbalik, dari lokal lokal, dulu, nasional, lokal dulu. sampai Iya, global. iya. Ini dengan maksud supaya anak itu tidak menghayal, anak itu tidak banyak bermimpi, anak itu tidak banyak mengangan-angan. Dia langsung melihat fenomena, situasi yang sedang terjadi di lingkungan di mana dia berada. Itu. Itulah yang menjadi esensi daripada pembelajaran mendalam yang kurang lebih saya pahami seperti itu dari Dr. Ibu Iya, Pak. terkasih Ibu Oke. Eni. Oke, konkretnya Pak, pertanyaannya gimana, Bapak? Boleh. Intinya apa? Saya bukan mengomentar tapi mau meminta kalau bisa ada rekaman dari apa yang disampaikan oleh Ibu Eni ini dan berikan kepada kami di grup supaya kami pelajari apa yang disampaikan oleh Ibu Eni. Karena kalau berbicara secara lisan macam begini, lupa. Satu kali belum tentu bisa kita dapat. Tapi kalau kita berulang-ulang, maka kita akan memahami esensi daripada kurikulum nasional. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Itu saja. Terima kasih Pak Andreas. Saya respon, Pak. Papua. Silakan Bu Eni. Ya, saya respon. Saya sudah menuliskan di Facebook sih sebetulnya Pak Andi, ada di Facebook saya mengingatkan bahwa tidak hanya fullnya pada sistematika tadi, yang 4 kerangka besar itu di fullkan semua. Bahkan itu pun ada opsional, ada yang boleh ditulis, ada yang boleh tidak kan. Itu semua tahu yang ikut pelatihan, sudah tahu. Ikut pelatihan saya kemarin. Nah, maka dari itu yang disorot itu, yang lebih difokuskan adalah skenarionya. Benar sekali itu, pokoknya pernyataan itu benar. Maka tapi kenapa saya sampaikan di hari ini, karena masih banyak teman yang berpikir yang penting skenario apa, yang penting apa ini Pak, ada fullnya gitu ya. Tetapi kontennya tidak full sama sekali gitu. Betul. Sama saja cuma memahami. Iya, lengkap banget. Ada 4 kerangka besarnya itu ada, 4-4-nya ada praktek pedagogiknya, ada tujuannya, ada topik, ada dimensi profilnya, ada. Bahkan dimensi profilnya cuma hiasan. Dimensi profil lulusannya hiasan, tidak ada kaitannya dengan materi, dia tuliskan yang penting pas gitu. Itu terjadi fakta sekali. Di Facebook juga sudah banyak yang ngomong. Nah, satu contoh lagi nih ya, saya cukup memberikan satu contoh lagi. Nanti tuh kalau sudah seperti itu, dia akan lebih mendalam sendiri, karena akan bergeser terus dengan mendalaminya secara otomatis, bukan diberikan materi yang lebih susah, bukan. Nah, contoh lagi, contoh fakta terbesar yang sering saya lakukan, karena saya beberapa kali itu melakukan simulasi di beberapa tempat, bahkan di depan pengawas Kemenak sekalipun Pak Andi, mohon maaf, itu ada gini, saya tanya sama siswa-siswa itu kelas 12, bayangkan, coba kalian, mohon maaf ini Pak Andi, saya basis Islam dulu tidak ya. Tidak apa-apa. Saya tanya, ini peran organisasi massa di Islam, saya bilang itu peran organisasi massa berbasis Islam itu capaian pembelajaran kelas 12 ya, materi agama PAI, saya bilang gitu. Sekarang saya tanya sama kalian semua, coba bayangkan, pikir, renungkan lagi atau ingat-ingat, saya bilang gitu. Pernahkah kalian melihat organisasi berbasis Islam di daerah kalian? Pak Andi luar biasa, dia menyebutkan hanya tahu NU, Muhammadiyah, itu ya. Terus saya pancing lagi, cuma 2 Bu, setahu saya. Ingat-ingat lagi, coba tidak harus yang skala nasional, kata saya bilang. Ada juga skala yang kabupaten, saya bilang gitu. Ada skala di daerahnya sendiri, di desanya sendiri apa? Baru dia ingat. Ada ini Bu. Hasbul Wuton apa dia bukan? Organisasi masjid itu apa namanya? Masjid karena apa sih yang remas. Ya pokoknya ya, saya bilang itu itu organisasi, maaf saya tidak langsung organisasi, apakah itu ada struktur kepengurusan? Apa ya Bu struktur pengurusan? Itu nggak paham loh. Terus saya bilang, loh sekarang saya tanya lagi, apakah gini, apakah ada ketuanya? Apakah ada Bu? Itu ada ketua, ada wakil, ada anggota, ada Bu. Kamu terlibat di dalamnya? Tidak, tapi saya pernah mengaji di situ. Begitu. Saya pernah menghadiri undangannya. Nah, itu contoh dulu. Nah, padahal ingin mempelajari organisasi massa berbasis Islam, baik skala lokal, nasional maupun global ya. Intinya itu. Nah, kemudian ada lagi. Apalagi ya, terus saya pantik lagi. Coba ingat-ingat, mungkin di daerah kamu. Oh, ada Bu, majelis taklim Bu, gitu kan. Nah, itu ada organisasinya.
organisasi itu apa ya Bu? Balik lagi nggak paham. Jadi mereka nggak paham. Lalu ada yang menyebutnya NU, Muhammadiyah. Padahal dianya sendiri Muhammadiyah. Dia Muhammadiyah dia. Dia di sekolah di Muhammadiyah. Saya tanya, kalau Muhammadiyah itu bagaimana? Kamu pernah terlibat di Muhammadiyah? Iya Bu, terlibat nih. Saya sekolah di sini. Jadi pemahamannya dangkal sekali. Terus saya tanya, apakah bagaimana apa itu namanya Muhammadiyah itu bagaimana kontribusinya kepada masyarakat? Ya membantu gini-gini terus. Kamu tahu di Muhammadiyah itu hanya ada. Jadi seketika saya dalami dia nggak tahu. Nggak tahu Bu, saya cuma tahu aja katanya ada ikatan juga, ada ikatan remaja Muhammadiyah organisasi itu saya nggak tahu itu namanya organisasi apa atau apa. Perannya apa perannya? Saya tanya. Kayaknya cuma pengajian biasa Bu, nerima undangan. Itu kan dangkal sekali tuh pemahaman. Padahal dia lihat NU, dia lihat Muhammadiyah, dia lihat Majelis Taklim, dia ikut bahkan tapi nggak paham apa sih organisasi massa berbasis Islam, perannya apa, kontribusinya apa pada masyarakat, nggak tahu. Setelah itu saya simulasi kurang lebih 2 jam, mereka langsung paham. Saya refleksi bagaimana menurut kamu tadi pembelajaran tadi, saya jadi paham Bu, awalnya tuh cuma lewat gitu, NU lewat Muhammadiyah, nggak ngerti Bu di dalamnya perbedaannya apa juga nggak tahu. Oh ada LDII juga misalnya contoh seperti itu Pak Andi. Baik, Jadi yang siap. dimaksud mendalam kurang lebihnya dia itu tahu bahwa itu tuh oh gitu. Ternyata NU tuh ada, bukan berarti guru. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Betul, Peran betul. organisasi adalah contoh yang ada di Indonesia NU, Itu Muhammadiyah. dangkal. Dia nggak masuk, dangkal sekali. Nah, tetapi dibalik untuk dia lebih dalam, memahaminya lebih dalam, bukan hanya sekedar plang ada tulisan NU, plang ada tulisan Muhammadiyah atau LDI atau Majelis Taklim atau apa, tetapi dia memahami bahwa kontribusinya begitu, bahkan dia terlibat di dalamnya. Nah, terakhir setelah itu apa yang saya minta untuk pertemuan berikutnya, dia mencari tahu bagaimana peran dan kontribusinya untuk organisasi itu, organisasi massa di masyarakat. Dia paham. Itu yang saya maksudkan itu. Nah, begitu Pak Andi, benar. Jadi Siap. mudah-mudahan kalau misalnya besok ada pertemuan lagi yang secara tatap muka maupun hibrid, mungkin orang-orang luar ya Pak Cip bisa tampil dengan hibrid ya, yang dekat dengan Mojokerto silakan hadir langsung untuk menyaksikan simulasi maupun yang pakai hibrid. Mungkin nanti Pak Cip saja yang mendesain ini karena itu penggagasnya beliau gitu ya. Ini artinya apa yang saya ceritakan pada panjenengan semua, bukan teorinya, deep learningnya saja, tetapi deep teaching, mengajar yang lebih dalam itu bagaimana. Begitu Pak Andi, maka nanti mungkin Terima akan kasih Bu diperkuat Eni. oleh Satu Pak lagi Cip. bisa Bu Eni? Ya. Ini dari Pak Nur Sidam. Boleh silakan. Silakan Pak Oh Nur iya Sidam. silakan Pak Nur Sindang. Ya, makasih Bu Eni dan Pak Cip. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini maaf ini masih belum pakai baju yang bagus jadi kameranya nggak hidup. Ya. Jadi yang saya tanyakan itu kan mendalam ini kan ada tahap-tahapannya ya. Sebelum sampai ke aktivitas yang kata Bu Eni tentang kehidupan sehari-hari tadi supaya mereka menjadi kreatif, supaya kemudian mereka mengerti secara mendalam apa yang kita ajarkan. Berarti kan ada teori-teorinya juga Bu ya. Nah, berarti jalan yang saya tanyakan itu berarti sebelum nyampe ke yang dimaksud itu tadi, kita juga ada pembelajaran yang biasa ya, pembelajaran yang hanya mungkin memahami dulu, tapi memahaminya bukan diberi teori. Interaksi adalah mitigasi bencana adalah tidak. Memahaminya dengan cara menstimulus, memberi pertanyaan pemantik yang kira-kira dia bisa jawab. Artinya apa? Harus dikaitkan dengan kehidupan dia. Seperti tadi contoh saya ya. Contoh mau perdagangan internasional nih Pak Nur Sindam. Contoh mau perdagangan internasional. Kalian di rumah punya apa? Yang menurut kalian itu tidak ada di Indonesia, gitu? Atau bukan buatan Indonesia? Dia jawab HP, televisinya mana? Polytron atau apa? Polytron buatan Kudus kan gitu. Misalnya di Kudus, dia sebut, oh Sony, oh iya Sharp, oh iya ini. Nah, dari mana itu bisa berasal? Itu kontekstualnya di sekitar dia kan. Diawali dengan memahami bahwa itu adalah dari luar negeri. Yang nanti ujung-ujungnya dia paham, oh mengapa ada perdagangan internasional, karena ada barang dari luar negeri yang ada di Indonesia ataupun sebaliknya. Begitu Pak. Jadi gurunya itu jangan, anak-anak perdagangan internasional adalah, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Coba sebutkan.
Jadi Penelitian itu terjadi guru karena ini harus ekspor dan impor. aktif ya Bu ini ya, aktif Nah, iya, untuk jadi menggali dia ya. dipantik dulu dengan kehidupan sehari-hari dia dulu, maksudnya yang dekat dengan kehidupan dia dulu. Ya, tadi kan pasti sebut tuh motor, Yamaha kan gitu Pak Cip. Dari Pak Cip, Pak Nur, dari mana motor itu? Dari Jepang gitu kan, dari Korea misalnya, mobil listrik, dia akan sebutkan barang-barang yang dia rasa itu bukan ada di Indonesia. Kan gitu, pasti udah tahu ya kelas 7, kelas 8. Nah, mungkin bisa jadi ada yang nggak ngerti. Dia sebutkan barang yang kipas angin gitu pada produksi Indonesia. Kipas angin, dia nggak ngerti. Berarti itu belum paham tuh. Nah, untuk untuk mendapatkan pengalaman belajar memahami, maka di awal dengan cara mengaitkan dengan konteks aktual kehidupan siswa. Lalu dia nanti diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik ya yang menggali pemahaman siswa sehingga guru tahu, oh anak itu kesiapan belajarnya ini udah paham, bahwa udah paham, oh yang ini belum, oh yang ini baru sebagian. Tadi yang struktural itu taksonomi solonya itu. Nah, seperti itu Pak. Bu Jadi ini harus kalau kayak kalau dia misalkan kita berikan semacam LKPD untuk mereka kerjakan termasuk itu masuk bisa nggak itu? nanti LKPD-nya masing-masing begini. Misalnya tadi fokusnya kan tadi kayak misalnya apa itu namanya NU ya. NU tadi kayak kembali yang NU aja dulu. NU. Nah, yang NU itu nanti dia mencari tahu tentang NU, peran NU. Jadi LKPD-nya beda-beda. Yang menyebutkan Muhammadiyah, peran Muhammadiyah, kontribusi Muhammadiyah, keterlibatan kamu dalam organisasi itu apa selama ini. Kalau belum aksi nyatanya apa? Dia harus terlibat dong. Karena dia juga tinggal di Nah, gitu Pak Cip. Bukan labeling hanya Muhammadiyah tapi tidak tahu kedalaman Muhammadiyah, bukan hanya NU tapi dia tidak tahu NU, bukan hanya LDII tapi dia tidak tahu kedalaman LDII. Kan banyak begitu anak-anak, tahu saja Pak, benar nggak? Tahu saja toh, tapi dia tidak tahu kedalamannya toh. Nah gitu, kedalaman bukan arti materinya lebih dalam, tetapi yang dia ketahui lebih dalam. Dan dia tahu Ya, gitu, ya. dia bisa praktekkan itu. Intinya seperti itu Pak. Ketahui lebih Ya. dalam. Ya. Terima kasih Bu ini. Iya Ya. gitu. Iya kan anak-anak cuma tahu kan, banyaknya Betul, cuma tahu benar. motor ini dari Jepang. Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Pancingnya Untuk gitu. mengetahui lebih Ya mendalam. karena Ya. ada nggak tahu Bu, saya nggak tahu mungkin dikirim pakai kapal. Saya pernah simulasi di anak-anak jawabannya gitu Pak Andi, Pak Nur Sindam. Karena Betul. dikirim dari kapal. Nah itu kan saya juga ketawa, oh, berarti nggak paham nih. Terus nanti bisa jadi ke sini ada transportasi, belajar transportasinya dia sampai ke sini. Oh dia harus ada perjanjian dulu, masuk ke organisasi, ya organisasi internasional PBB yang menaungi tentang ekspor impor gitu. Jadi nanti akhirnya mendalamnya tuh nggak sengaja, materinya juga dalam, tapi pemahaman dia juga lebih dalam gitu, lebih dalam di pemahamannya dia sendiri, bermakna, ujung-ujungnya tuh bermakna. Dia belajar bukan hanya sekedar menghafal motor, TV, ini produk luar negeri, ekspor, impor, bukan hanya itu. Coba dites saja Bapak Ibu yang mau sekarang mau diuji cobakan, silakan ambil satu materi, kalau nanti Bapak Ibu masuk kelas, cobakan sama anak-anak. Tanya yang Bapak Ibu kira tahu, ternyata dia tidak bisa dalami itu. Betul. Hanya Betul. tahu di muka, Iya. hanya tahu di Memang benar. surface learning saja. Bahkan taunya karena menghafal, tapi Betul. tidak tahu kenyataannya. Itulah yang saya maksud pembelajaran mendalam. Maka pembelajaran mendalam itu seperti itu, maka guru ini harus belajar deep teaching yang saya tadi bilang. Bagaimana mengajarkan supaya bisa mendalam siswanya. Ngajarnya itu piye? Ngono kata Pak Cip. Ki ngajare ku sing penting ku ngajare kata Pak Cip tuh bahasa Jawanya tuh. Kemarin tuh telepon saya. Yang penting tuh ngajare iso tahu ora mendalam. Gitu. Gitu itu nanti biar diperbahas dengan Pak Cip aja. Gitu ya Pak. Demikian dari Luar biasa saya Bu Pak Eni. Ya, Zainal. makasih. Kasih. Gitu. Ya, makasih Pak Nur Sidam atas pertanyaannya. Bu Eni, jadi yang diperdalam adalah pemahamannya, bukan materinya, gitu Bu Eni ya. Iya, bukan hanya ya, saya bilang bukan hanya. Jadi fokusnya bukan hanya pada materinya diperdalam, tetapi dia belajar ya dengan teknik-teknik mendalam dari pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, merefleksi, sehingga dia juga otomatis materinya lebih dalam, tapi secara kontekstual. Nah, itu kesimpulannya. Tapi pahamnya secara kontekstual, nyata, konkret, bisa dikaitkan kehidupan siswa. Nah, itu intinya. Begitu Pak Zainal. Oke, bagus, luar biasa, keren banget Bu. Simple, sederhana, bisa dipahami oleh semua Bapak Ibu guru. Memang yang paling penting adalah pemahaman Bapak Ibu guru sebelum memfahamkan muridnya dulu, karena memang Bapak Ibu Nah, gurunya belum paham, muridnya tambah bingung begitu itu, ya.
Ini ada pertanyaan Bu dari kolom komentar, sebentar Bu. 8 dimensi profil lulusan itu jam pembelajarannya sama seperti pada saat P5 atau masuk pada co-kurikuler atau ekstrakurikuler, Bu? Nah, tadi sudah ya, saya respon langsung Pak Zainal, boleh Pak Zainal. Jadi kemarin kan intra, P5, ekstra, ya itu di pengorganisasian pembelajaran. Maka sekarang itu draft terakhir yang saya lihat dan saya sudah konfirmasi ulang minta draftnya boleh nggak saya lihat? Katanya hehehe, jangan gitu karena biasanya berubah. Intrakurikuler berdasarkan capaian pembelajaran, kemudian kokurikuler yang pengorganisasian pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan intra. Kemudian ekstrakurikuler mendukung keduanya. Nah, apakah sama pelaksanaan dengan P5 yang kemarin? Tidak. Tidak sama. Kemarin kan P5 kan lebih integrasi semua mata pelajaran berdasarkan tema. Kalau ini hanya kerangka sintak pembelajaran project based learning untuk menguatkan intra. Jadi kenapa menyebut project based learning atau pembelajaran berbasis proyek? Karena ada tahapan pembelajaran mendalam, bukan tahapan. Karena ada pengalaman belajar mendalam, yaitu level kedua, pengalaman belajar yang kedua setelah memahami, yaitu mengaplikasi. Nah, mengaplikasi ini kan basisnya ada membuat sebuah proyek ya, entah itu simulasi, entah itu praktek, entah itu demonstrasi. Nah, maka itu ada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Proyek. Jadi anaknya itu kayak ada proyeknya gitu ya Bu ya. Jadi nanti itu includingnya pada intra, insersinya pada intra, menguatkan intra gitu. Tapi tidak ada tema-tema, hanya ada capaian standar kelulusan ya SKL yang dikeluarkan oleh Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Di situ sudah jelas bahwa capaian dari dimensi kreatif itu adalah siswa mengetahui, memahami apa yang dipelajari. Itu artinya menguatkan. Bahkan kreativitas siswa mampu mempraktekkan. Ada, coba baca SKL-nya. Nanti kalau enggak saya kirim ke Pak Cip, biar Pak Cip kirimin ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya, atau ada di di Jawa Timur yang ikut. Nah, seperti itu. Itu ada kok, ada jenjang PAUD, capaian pendekatan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Ada kok ininya. Sudah dapat kan? Sudah pada punya kah? Nanti kalau belum punya saya potong-potongin saja. Atau lihat di Facebook saya ya. Itu saya buat capaian untuk SMP ya, deskripsi kegiatannya apa nampak itu. Dan itu untuk menguatkan dimensi profil lulusan yang tertera pada intra kurikuler. Begitu Ibu ya, kira-kira jawabannya. Bu Eni, ini nyelah dikit Bu. Jadi yang untuk yang tahapan yang mindful, joyful, meaningful, mindful, joyful, sama real life application atau penerapan nyata itu nanti bisa dimasukkan nggak dalam modul ajar Bu? Kayak gitu sekarang itu. Iya, masuk. Masuk. Ini harusnya saya mau share screen ya. Tapi mungkin kalau ini masih sampai jam berapa, saya sebentar saya pulang buka laptop nanti saya share screen kan contohnya. Jadi begini, mindful, berkesadaran, joyful dan meaningful. Yang pertama mindful dulu, membuat anak sadar bahwa dia belajar ini tuh untuk apa. Dan terakhir pun dia sadar mengapa dia harus belajar itu. Nah, itu yang mindful. Yang joyful, dia harus belajar senang, bukan ice breaking. Saya sering lihat di modul ajar Pak Zainul, intinya ice breaking itu katanya joyful. Bukan, joyful tuh kayak tadi, artinya apa? Siswa belajar sesuai dengan kontekstual, jadi dia lebih senang karena langsung dengan kenyataan. Ya, anak-anak itu pasti lebih senang. Contoh misalnya praktek jual beli, ya. Dia tidak hanya jual beli dari mana harga terbentuk karena ini, tapi dia coba pergi ke kantin untuk lakukan itu, kan joyful itu, ya. Nah, tapi bukan joyfulnya ice breaking, bukan. Yang tidak bermakna sama sekali, hanya keplok-keplok horai gitu kan. Nah, kemudian setelah dia belajar di level terakhir dia bisa merefleksi, maka disitulah letak meaningful. Bermakna sekali bagi kehidupan dia. Selain berkesadaran, dia juga bermakna. Oh, sadar. Dia sadar. Di refleksi itu terakhir itu sadar, berkesadaran. Oh, pantesan kenapa materi ini dibelajarkan oleh Pak Zainul, kenapa dibelajarkan oleh Pak Cip. Oh, supaya untuk ngerti ini toh. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi itu tetap ada di pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi sebagai skenario-nya.
supaya prinsip belajar mindful, joyful, meaningful adalah prinsip belajar. Jadi seolah-olah prinsip belajarnya itu menyenangkan, bermakna dan mendalam. Apa itu, maaf, salah satu, berkesadaran. Begitu Pak, ya itu ada di pengalaman belajar, memahami ada 3. Ya tapi jangan cuma hanya untuk kayak hiasan saja, tapi nggak meaningful sama sekali. Nah, nanti di mengaplikasi ada 3 juga, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tapi tidak harus 3. Tidak harus 3-tiganya ada. Jadi itu tidak berurutan pun tidak apa-apa. Di awal meaningful dulu boleh. Anak-anak ternyata setelah dipantik, diberi naratif, langsung meaningful, langsung memahami. Itu berarti meaningful. Tapi bisa jadi dia hanya membuat anak-anak supaya sadar dulu dia belajar apa. Mau belajar apa. Gitu kan. Jadi meaningful, mindful, meaningful, joyful itu berada di pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Namun tidak harus urut ya. Kalau memahami, mengaplikasi, merefleksi itu harus urut. Cuma mindful, joyful, meaningful-nya itu tidak harus ada di ketiganya. Misalnya di memahami ada 3, di ada 3, di refleksi ada 3. Tidak gitu ya Pak Zainul. Jadi dipilih saja. Dipilih yang kira-kira tepat dengan materi dan tepat dengan skenario-nya. Kalau ada anak-anak yang keluar ke lapangan, lihat-lihat sesuatu, observasi langsung, berarti itu joyful. Ya, di kegiatan memahami ada joyful-nya gitu ya Pak. Intinya, Oke, jadi tidak Bu. harus di semua ada di situ. Begitu saja mungkin ya, Bapak Ya. Ibu. Bagus sekali Bu Eni, luar biasa. Kita nanti ketemu lagi Bu, kalau bisa sudah selesai di perjalanannya gitu Bu ya. Itu hati-hati di Ya, jalan. ya, ya. Gitu. Ya, Oke, terima Bapak. kasih banyak ya, saya izin dulu. Ya, Bu Eni, makasih. Ya, makasih Bu. Pak, sebentar Pak, Ya, sebentar silakan, Bu satu Eni. lagi ini ada SS untuk struktur kurikulum belum ada ya Bu. Begini, struktur kurikulum belum rilis. Yang beredar luas di grup-grup yang ada tulisan draftnya, mungkin Pak Zainul pernah lihat ya di grup-grup ya. Oke, Bu. Itu milik Kemensos. Kemensos berbeda dengan Kemendikdasmen. Kalau kita naungannya Kemendikdasmen. Kemensos itu adalah sekolah rakyat untuk sekolah rakyat. Jadi draft yang beredar itu milik sekolah rakyat. Yang ada intra, terus project based learning sama ekstra. Itu adalah struktur kurikulum milik Kementerian Sosial, ya. Dan itu untuk sekolah rakyat. Itu saya bolak-balik di-share di Facebook banyak. Ini draft kurikulum baru. Aduh, terus saya tanyakan sama Pak Yogi Anggriana, kepala Pokja Puskurjat, saya tanya, "Bukan, Bu, itu bukan milik kami, itu milik Kemensos." Walaupun mereka minta kita yang buatkan, tapi itu untuk mereka. Nah, terus kalau kita gimana yang Kemensosnya, yang Kemendikdasmen, Pak? Gitu. Masih di draft di mejanya Pak Menteri. Itu jawaban Pak Yogi Anggriana. Seperti itu, karena saya pun harus tanya beliaunya dulu, nggak boleh asal ngomong-ngomong aja, bener nggak? Ya, Bu. Nanti hoak jadinya. Berarti, Bu Iya. Eni, untuk sekolah rakyat itu pakai deep learning atau kurikulum merdeka? Bu? Sama. Untuk kurikulum untuk sekolah rakyat maupun Kemenak ya, di bawah Kemenak maupun yang di Kemendikdasmen, maksudnya kedinasan gitu ya, sekolah dinas kayak kita ini ya, sekolah bukan madrasah gitu maksudnya. Itu semua menggunakan pembelajaran mendalam. Nah, untuk kurikulum untuk kurikulumnya Kemensos mengadopsi sama dengan kurikulum dari untuk yang dari Puskur, yang untuk Kemensos, Kemendikdasmen sama. Namun alokasi waktunya ada yang berbeda, gitu. Namun penamaan nomenklatur untuk dari intrakurikuler, project based learning, sama satu lagi ekstra itu milik Kemensos, 3 bunyinya begitu. Tapi setahu saya terakhir saya dapatkan informasi dari Pak Yogi bahwa intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, untuk bagaimana alokasi waktu tetap 3+1. Nah, saya minta Pak kasih bocoran saya. Wah, nanti dibocorin Bu Eni ngomong-ngomong gitu kan. Akhirnya kata dia nunggu saja, ya sudah gitu. Jadi yang beredar luas itu bukan milik Kemendikdasmen atau bukan rilis dari Puskurjar gitu ya. Sabar saja menunggu untuk struktur kurikulumnya. Tetap 3+1. Alokasinya tetap sama gitu. Cuma nanti berkurang atau bertambah atau bagaimana implementasi yang kokurikulernya kita tunggu dari Puskurjar saja. Itu jauh lebih baik. Begitu ya, Pak Zainul. Oke, Bu Eni, luar biasa Bu Eni. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian penjelasan yang luar biasa runtut gitu Bapak Ibu. Jadi ada spill informasi yang terbaru yang diberikan sama Bu Eni tadi. Semoga nanti kita bisa memfahamkan Bapak Ibu diri kita masing-masing, refleksi diri kita masing-masing,
kita belum bisa move on dulu Bapak Ibu dari kurikulum Merdeka. Sekarang kita juga harus dipahami dengan deep learning gitu. Nah, sekarang kita ini dari Pak Cipto nanti ada deep teaching gitu. Jadi sebenarnya murid yang bahagia itu gurunya juga harus bahagia. Guru muridnya paham dulu, gurunya harus lebih paham dulu gitu. Ya, untuk yang sesi yang kedua Bapak Ibu, saya langsungkan waktu dan tepat untuk Pak Cip Kuswinadi. Beliau adalah Ketua MGMP IPS SMP di Kota Mojokerto. Untuk Pak Kus, untuk Pak Cipto Kuswinadi, pada waktunya kami persilakan pada panjenengan Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Jainul. Terima kasih Bu Eni atas pencerahannya. Jadi ini rupanya kita tidak salah berguru. Ini kalau dalam Pak, kurang jelas agama suaranya. Islam tuh, Apa? ya, cek. Saya jelas, Bu. Silakan Pak Cip, silakan Pak Cip. Silakan Pak Cip. Ya, jadi ini sanad keilmuannya sudah tepat sekali. Kita berguru pada Bu Eni ini orang-orang Buskur. Ini terus terang saya banyak berdiskusi dengan Bu Eni. Jadi ini tidak sengaja, ini waktu itu 2 bulan yang lalu ya Bu ya? Iya, Pak. Iya, jadi kebetulan ini saya sebenarnya nama sudah kenal sejak lama saya sama Bu Eni ini. Tahun-tahun yang lalu sudah kenal, cuma baru intens hubungan ini. Kemarin ini saya sempat berdiskusi tentang deep learning, pembelajaran mendalam itu tidak bisa tercapai kalau tidak disertai dengan pengajaran yang mendalam, deep teaching. Nah, kalau kita lihat dari kata learning itu kan siswa, maka di situ akan siswa berlaku selaku objeknya. Nah, kalau deep teaching di sini selain menganggap siswa sebagai objek, juga sebagai subjek. Jadi sama-sama aktifnya. Nah, izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Cip di share screen-nya untuk PPT-nya. Silakan Pak Cip. Ya, sudah Pak ya. Nah ini, Silakan. jadi saya selain Ketua MGMP Kota Mojokerto, ini saya juga mendapat amanah ini Ketua MGMP Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami juga tergabung di Komnas JIK, sekaligus kami mendapat amanah dari Bu Eni untuk Ketua Vogipsi Wilayah Jawa Timur. Silakan Pak Cip. Ya. Nah, Silakan Pak Cip. Ya, silakan Pak Cip. bisa nyambung Pak ya? Nah, Udah. Nah, adapun tujuan kita mempelajari deep teaching untuk kegiatan ini yaitu untuk memahami konsep pengajaran yang mendalam, kemudian mengidentifikasikan strategi dan metode pembelajaran mendalam, meningkatkan keterampilan reflektif, kritis, kolaboratif dalam pembelajaran, dan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis
deep teaching. Nah, terus apa dasar dari deep teaching itu? Yang pertama, seperti yang dikatakan Bu Eni tadi, yaitu dasarnya adalah filosofis. Filosofisnya yaitu yang pertama yaitu konstruktif. Jadi dalam pembelajaran ini bagaimana seorang guru harus menyusun materi secara konstruktif, yaitu paling enggak guru harus menjelaskan tentang ambak ke siswa. Ambak itu apa manfaat bagiku. Jadi paling enggak siswa diberitahu dulu. Kalau kamu mempelajari materi ini, manfaatnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, yaitu psikologis. Di psikologis, ini seorang guru harus benar-benar menyiapkan mental dari siswa itu. Jangan sampai pembelajaran itu mental anak tidak disiapkan. Makanya dalam pembelajaran deep teaching, pembelajaran yang mendalam, ini seorang siswa harus diberikan sesuai dengan holistiknya, usianya. Jangan sampai memberikan materi tapi tidak sesuai dengan usianya. Misalkan anak kita kasih HP, sama-sama anak SD, SMP, kemudian anak TK, ketiganya dikasih HP, tapi secara psikologis tidak diperhatikan. Pokoknya ya, terserah digunakan apa adanya. Nah ini bahaya. Terus bagaimana? Ya kalau ngasih HP ke anak, ini harus sesuai dengan psikologinya. Oh anak TK, kalau saya kasih HP efeknya segini, ya nanti harus bagaimana? Nah ini harus dipertimbangkan sungguh-sungguh dari psikologinya. Jadi katakanlah, kenapa saya katakan efek? Efek itu adalah dampak yang disengaja, akibat yang disengaja. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu memberikan sesuatu kepada anaknya ini tanpa memperhatikan atau tanpa mempertimbangkan efek dan dampaknya. Nah ini sangat bahaya sekali. Nah, apa sih efek itu? Efek itu adalah akibat yang disengaja. Anakku tak kayak HP biar diam. Ini kan akibat sengaja. Yang tidak disengaja nanti berpengaruh terhadap kejiwaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang dasar pedagogis. Jadi dalam deep teaching itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pedagogis, yang kedua pedagogik, dan yang ketiga pedagogi. Kenapa yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah pedagogis? Nah, seorang guru ini kadang-kadang bahkan itu sering saya lihat guru itu kurang memperhatikan tentang sikap dalam pembelajaran. Ini pedagogisnya. Jadi di sini dituntut seorang guru punya kompetensi pedagogis. Jadi pedagogis misalkan dalam memberikan dengan sabar, dengan memahami karakter, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan
yang persuasif, ini harus kita lakukan sebagai seorang guru. Dan yang terakhir dasarnya yaitu kurikulum. Yaitu kurikulum merdeka yang kemudian sekarang disempurnakan menjadi kurikulum nasional. Nah, seperti tadi yang dikatakan Bu Eni, bahwa kurikulum nasional ini banyak sekali yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan, sehingga tujuan daripada deep learning itu tercapai. Kenapa? Karena deep learning itu basisnya adalah growth mindset, yang goalnya adalah produk. Nah, kalau ini kita terapkan ke siswa, maka kalau tidak hati-hati, di prosesnya akan hilang. Padahal proses itu sangat penting sekali. Next, Pak. Channel. Ya, silakan Pak Jeb. Ya. Terus apa itu deep teaching? Ya. Nah, deep teaching itu adalah pendekatan inovatif. Jadi deep teaching itu adalah pendekatan inovatif. Di mana dalam pendekatan itu ada proses pembelajaran. Nah, karena ada proses, mungkin Bapak Ibu guru pernah waktu dulu ketika di bangku kuliah mengenal dengan PKP, pendekatan keterampilan proses. Nah, jadi ke anak itu kita harus melakukan dengan pendekatan keterampilan proses. Karena apa? Di anak itu perlu ada pola pikir. Katakanlah di sini, saya memegang ballpoint. Maka ketika saya tanya anak itu, apa itu yang saya pegang? Maka ketika melihat objek, ini dia akan mengatakan ballpoint. Kenapa dia mengatakan ballpoint? Karena di situ ada informasi. Oh, yang saya pegang bentuknya seperti ini. Ini informasi yang saya peroleh itu adalah namanya ballpoint. Kemudian dari objek dan informasi diolah di otak. Maka melakukan analisis di otak ini. Nah, ketika melakukan analisis, maka ditemukan, oh ternyata ini adalah namanya ballpoint yang berfungsi untuk menulis sesuatu pada baik di kertas atau di media yang lain. Nah, ini yang dikatakan sebagai pengajaran yang mendalam. Jadi di situ ada objek, kemudian ada informasi, kemudian ada proses analisis melalui otak, dan akhirnya dia menulis tentang ternyata ini adalah ballpoint. Ini yang dimaksudkan tentang pembelajaran mendalam. Kemudian dalam deep teaching ini juga fokus pada pemahaman mendalam, bukan sekedar mentransfer informasi. Jadi yang dikatakan Bu Eni tadi, yang mendalam bukan materinya yang lebih luas, tapi mendalam tentang kedalaman materi itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi ketika saya memegang ballpoint, maka anak akan bertanya, kenapa memegang ballpoint? Nah, ini termasuk berpikir kritis. Untuk apa? Fungsinya apa? Warnanya apa? Belinya di mana? Ini adalah salah satu pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk mengajar seperti itu, maka
Bapak Ibu harus mendorong anak untuk berpikir kritis. Jadi istilahnya anak jangan diberi makan, tapi anak harus diberi kailnya. Jadi untuk mencari ikan harus bagaimana? Nah, ini harus Bapak Ibu memberi kailnya, jangan memberi ikannya. Terus bagaimana konsep untuk deep teaching itu? Yang pertama yaitu konsepnya yaitu pemahaman mendalam. Kemudian diukur dari tingkat tinggi atau hot high order thinking. Kemudian perilaku siswa itu bagaimana? Kemudian kontekstual, kemudian ada proses, tidak hanya sekedar produk, dan pertanyaan yang bermakna. Ini adalah konsep dari deep teaching itu. Ini pernah saya lakukan, ini ketika saya menjelaskan tentang bentang alam. Nah, ketika saya menjelaskan bentang alam, kemudian saya ambil sebuah kertas A3, itu saya taruh di tanah. Ketika saya taruh di tanah, kemudian anak-anak saya suruh meraba. Loh, Pak, kok ono ngrenjele? Apa ini, Pak? Kemudian lupa ada yang curam, ada yang itu. Nah, itulah bentuk permukaan tanah. Maka nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, anak didorong untuk bertanya, oh permukaan bumi itu seperti ini. Ini konsep dari deep teaching, yaitu konsep yang mengenai pengajaran mendalam. Next, Pak. Nah, terus bagaimana karakteristiknya dari deep teaching itu sendiri? Tadi sudah disebutkan Bu Eni, ini tadi sudah terbahas semua di situ, saya sampai ini yang tak bahas yang di. Nah, fokusnya yaitu karakteristiknya yang pertama itu fokus pada pertanyaan yang mendalam. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan Bu Eni, misalkan tadi tentang organisasi keagamaan, mulai dari lokal sampai ke global. Kemudian yang kedua pembelajaran konseptual dan relevan. Tadi banyak diceritakan di situ juga. Kemudian yang ketiga interaksi reflektif antara guru dan siswa. Jadi di sini guru sebagai subjek dan guru juga sebagai objek. Siswa sebagai subjek juga sebagai objek juga. Jadi mereka bersama-sama dalam kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu penilaiannya berbasis proses, bukan berbasis hasil. Jadi kalau selama ini kita lihat penilaian kita rata-rata berbasis produk, berbasis hasil. Proses diabaikan karena mungkin ada tuntutan dari kepala sekolah atau tuntutan dari dinas, anak harus dapat nilai sekian. Nah, sehingga proses diabaikan. Nah, pada karakteristik deep teaching ini adalah penilaian harus berbasis proses. Jadi kalau tadi dikatakan taksonomi Solo itu ada prastruktur,
unistruktur, multistruktur, relasi, dan abstrak yang diperluas. Jadi anak mulai jawabannya ya tidak, kemudian ditingkatkan lagi ke satu konsep, kemudian anak menyimpulkan beberapa konsep, ya, dan selanjutnya yang terakhir yaitu abstrak diperluas. Nah, ini diharapkan apa? Diharapkan anak-anak Pak diajak berpikir untuk metakognisi. Jadi berpikir untuk berpikir lebih lanjut lagi. Nah, terus bagaimana perannya? Peran kita sebagai guru dalam deep teaching itu kita bukan sebagai guru yang sakti, tapi kita adalah sebagai fasilitator. Bukan hanya sekedar menyampaikan informasi. Tadi misalkan tadi saya kasih contoh, misalkan kita pegang ballpoint. Nah, anak-anak ini ballpoint. Tolong ditulis menggunakan ballpoint. Nah, ini hanya menyampaikan informasi saja. Nah, guru ini harus bertindak sebagai fasilitator. Ya, apa yang saya pegang? Ya, oh, guru saya pegang ballpoint. Dari mana kamu mengatakan kalau ini ballpoint? Saya baca dari sini, Pak. Saya menemukan sumber, Pak. Saya membaca tulisan ini. Kalau yang Pak C pegang adalah ballpoint. Kemudian diolah di otak. Nah, ini namanya guru sebagai fasilitator. Tidak hanya menyampaikan informasi, tapi anak diberi pertanyaan pemantik tentang ballpoint ini. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menantang. Dalam deep teaching itu anak diajak untuk, ya kalau paling enggak dikasih, kemarin saya nulis tentang katakanlah cuaca. Apa sih cuaca ini kok berubah-ubah? Ya. Nah, ini anak diajak untuk menciptakan lingkungan belajar yang menantang. Jangan dikasih tahu, oh, cuaca berubah karena ini. Nah, jangan seperti itu. Maka dibalik. Kenapa seperti ini? Apa sebabnya? Kemudian yang ketiga, membimbing siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri. Jadi anak dikasih kasus, ya. Jadi katakanlah ini kalau saya ngajar, ini biasanya gini. Ketika saya menjelaskan suhu, angin, nah, katakanlah angin gitu. Kalau kita secara teori, angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tapi saya enggak. Saya ajak anak-anak, kebetulan saya punya media, saya buatkan dari kaca, kemudian saya kasih asap, saya kasih sebelah kiri saya kasih gumpalan es, sebelah kanan saya kasih api, kemudian dari situ lubang yang ada di kaca kanan kiri itu saya buka, anginnya akan bertiup kemana? Di depan apa itu? Es dan api itu saya kasih termometer. Suhunya bagaimana? Nah, nanti akan ketemu dengan ilmunya sendiri. Saya tidak menjelaskan angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, tapi dengan praktek saya, anak akan menemukan, oh ternyata angin itu bergerak dari sini ke sini. Jadi, kenapa terjadi angin laut? Kenapa terjadi angin darat? Maka dia akan bisa menjawab dengan mempraktekkan teori yang tadi.
Dan yang terakhir, ini mendorong kemandirian belajar siswa. Jadi anak ini biasanya saya kasih konsep, kemudian saya kasih misalkan mengapa seperti ini. Seperti tadi di tayangan awal, itu ketika saya melakukan joyful learning, ini menggunakan pesawat, di mana di pesawat itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi itu. Nah, kemudian anak-anak akan berebut. Nah, disitulah anak akan berusaha mencari jawabannya sendiri. Dari situ nanti kita diskusikan bersama. Nah, ini kemudian berikutnya yaitu tentang bagaimana kita menjalankan dari deep teaching itu. Yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan waktu yang cukup dan persiapan yang lebih intensif. Jadi biasanya Bapak Ibu guru kalau mau mengajar ini harus kita akan membahas tentang mata angin. Padahal di situ tidak ada alat, katakanlah kompas. Atau kita mengajari tentang arah mata angin tanpa kompas. Nah, itu Bapak Ibu harus peka terhadap lingkungan di tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, saya terapkan di situ begini. Ketika anak-anak membahas tentang mata angin, saya tidak membawa kompas, saya tunjukkan ke pohon-pohonan. Ketika pohon itu melakukan fotosintesis, pohon itu melakukan fotosintesis pagi hari, mulai jam 7 sampai jam 10. Sore hari, siang hari, ini membagi makanan ke seluruh pohon. Nah, ketika fotosintesis, artinya apa? Artinya pohon-pohon banyak daun yang lebat berada di sebelah timur. Tanpa menggunakan kompas, anak saya ajari, kalau kamu tersesat di malam hari atau di tempat yang tidak bisa ditembus atau di hutan, kamu lihat pohon. Yang lebat adalah arah timur. Kemudian kamu gambar, kemudian kamu menuju ke mana rumahmu. Arah mana? Nah, nanti akan ketemu. Tenggara atau barat laut, barat daya. Nah, arah timurnya dulu ditemukan. Nah, kalau sudah menghadap ke arah timur, sebelah kirinya adalah pasti utara, belakangnya pasti barat. Nah, ini untuk mengatakan itu, maka Bapak Ibu harus punya waktu dan persiapan yang lebih, kemudian punya keterampilan dalam mengkomunikasikan. Kemudian Bapak Ibu guru memerlukan adaptif dari sistem pendidikan tradisional. Jadi pendidikan tradisional jangan dilupakan ini. Ini biasanya masih berlaku kalau di desa-desa itu di TPG biasanya. Kemudian mengatasi resistensi dan metode pembelajaran lama. Ini pembelajaran lama ini berbasis guru sentris. Jadi opo sing ngomong guru, seolah-olah guru adalah segalanya. Nah, setelah itu tercapai, maka Bapak Ibu guru bisa meningkatkan kualitas pemahaman tentang siswa itu. Jadi ini saya lakukan ketika saya ngajar, ini anaknya saya ajak komunikasi satu persatu. Jadi mulai dari rumahnya sampai dengan pekerjaan orang tua. Karena apa? Kalau kita
tahu akan siswa kita, nanti kita akan juga dengan mudah menyampaikan materi pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tadi sudah disampaikan banyak tentang Bu Eni, ya, dari Bu Eni tadi. Kemudian mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Jadi saat ini tantangan yang kita hadapi adalah di bidang IT. Maka sebagai seorang guru, maka kita harus menguasai IT itu. Jadi terus terang kalau saya ini setiap ada hal yang baru itu saya akan berusaha untuk itu. Ketika saya menjelaskan tentang uang digital, maka saya harus belajar tentang PayPal. Saya belajar tentang sampai-sampai ketika anak-anak saya lihat kok bermain game dan sebagainya, itu saya juga mempelajari itu. Sampai saya masuk ke dunianya anak-anak itu. Nah, sehingga kalau itu semua sudah kita lalui, nanti kita akan menciptakan pembelajaran mandiri dan kritis. Jadi ini sering sekali terus terang di sekolah saya, ini sekolah kota, tapi siswanya ini adalah ada sebagian anak kota yang tinggal perbatasan antara kota dan desa. Sehingga kalau dalam bahasa Jawanya, ini istilahnya anaknya itu mogol. Mogol itu mentah enggak, masak juga enggak. Jadi wangil kandananya. Nah, dari situ maka kita akan ambil sisi positifnya. Bagaimana cara menciptakan belajar mandiri itu. Jadi ini kalau di tempat saya ngajar itu penyangga antara kabupaten dan kota. Sehingga menciptakan belajar mandiri ini agak sulit dan siswanya ini banyak yang kritis. Jadi kadang-kadang tanya kita juga kesulitan seperti itu. Nah, terus bagaimana teknik untuk mengajar deep teaching ini? Yaitu yang pertama gunakan studi kasus. Jadi kalau mengajar dengan kasus yang nyata, ini akan menarik untuk dipelajari anak-anak, utamanya anak SMP. Contoh gini, kita mengajar tentang kalau di sejarah dulu itu ada yang namanya imperialisme dan kolonialisme. Nah, kenapa bangsa Barat datang ke Indonesia? Anak saya enggak saya ajari tentang teorinya enggak. Saya pergi ke pasar, saya beli rempah-rempah. Kemudian saya kasih nama, kemudian anak itu saya suruh merasakan. Rasanya, baunya bagaimana. Kemudian saya suruh mencari sumber. Jadi di sekolah ada perpus, ada internetnya, itu saya suruh cari. Ini untuk apa ini dan sebagainya. Nah, dari fungsi itu akhirnya anak tahu, oh ini fungsinya ini. Di Eropa seperti ini. Akhirnya orang datang ke Indonesia untuk berdagang. Salah satunya pedagang Eropa, sehingga terjadilah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Nah, jadi saya tidak menjelaskan imperialisme, tapi saya menjelaskan tentang kasus nyata saja. Kemudian seorang guru harus bisa menerapkan metode pembelajaran yang berbasis proyek, karena di sini kurikulum nasional ini adalah berbasis proyek. Ini kembali lagi ke K13, kayak K13. Jadi kalau
K13 itu ada intrakurikuler, ada ekstra, dan ada kokurikuler. Nah, go-nya ini adalah berbasis proyek. Kalau dulu ini satu semester minimal satu proyek. Nah, kemarin kebetulan kalau di sekolah kami itu ada yang namanya apa itu tanaman hidroponik. Nah, kenapa kok menanam pecai? Jadi sawi yang pendek-pendek itu. Nah, itu saya pakai proyek. Oh, ternyata harganya mahal, kandungannya, vitaminnya tinggi, dan sebagainya. Nah, kegunaannya banyak. Nah, itu yang saya pakai proyek. Kemudian saya juga pernah pakai proyek itu saya kasih judul si Tamtama jadi si Perwira. Jadi siswa tangguh, saya lupa itu. Ini pernah. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan refleksi berkala dan berikan tugas yang menantang pemikiran siswa. Jadi kemarin itu tugasnya yang menantang itu saya suruh membuat tentang itu saya lupa itu ada saya simpan tentang ini hidrologi air. Jadi ini saya pajang, kemudian anak-anak oh seperti ini. Jadi kebetulan ini kalau di Kota Mojokerto itu di daerah kami ada sungai yang ditutup. Nah, air tanahnya tidak ada, nanti terjadi pengeroposan dan sebagainya. Nah, itu yang ditulis anak-anak. Next, Pak. Nah, kemudian penilaian deep teaching. Dalam deep teaching, ini Bapak Ibu harus fokus pada penilaian proses. Jadi setiap ini kalau saya ngajar, itu saya pasti memperhatikan anak dan saya bawa kertas untuk penilaian. Jadi, oh si A seperti ini saya nilai. Dia aktivitasnya, jadi sudah ada formnya, Bapak Ibu tinggal nyentang atau kasih kode apa, yang aktif siapa. Nah, nanti dari penilaian proses ini, nanti akhirnya hasil juga akan mengikuti. Jadi kalau selama ini yang dilakukan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sering melakukan penilaian hasil. Jadi, oh hasilnya anak ini nilainya sekian. Nah, kalau saya enggak, ini saya selalu melakukan penilaian proses. Kemudian yang kedua, gunakan penilaian formatif yang berkelanjutan. Kemudian dorong penilaian diri dan refleksi. Jadi ini katakanlah anak-anak yang aktif itu saya kalau ngajar kadang-kadang bawa makanan Bapak Ibu. Jadi apakah itu permen, apakah itu coklat. Nah, ketika anak-anak ini melakukan keaktifan, maka dia akan saya kasih makanan itu. Jadi istilahnya ya guru itu selain jadi makanan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, pertimbangkan berbagai metode penilaian. Jadi ini metode penilaian nanti kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya nanti.
Nah, kemudian Ya, silakan Pak Jeb. ya, bentar Pak. Ya, no. Masa depan deep teaching Pak Jeb. Ya, bagaimana? Ya, ya, bagaimana depan deep teaching itu tergantung dari Bapak Ibu semua. Karena apa? Masa depan deep teaching itu merupakan potensi transformasi sistem pendidikan. Kalau Bapak Ibu tidak menerapkan potensi Bapak Ibu, mengembangkan potensi Bapak Ibu dalam sistem pendidikan, maka masa depan deep teaching ini ibaratnya bayi yang prematur. Begitu lahir, dia akan mati. Jadi banyak sekali kita lihat kemarin kurikulum, kalau kita lihat perkembangan kurikulum dari mulai zaman kemerdekaan sampai saat ini, itu saya ikuti, itu ada 15 kurikulum dan semuanya ini ibaratnya bayi prematur. Belum selesai ganti menteri diganti lagi, ganti menteri ganti lagi. Nah, mudah-mudahan ini nanti di kurikulum Merdeka dilanjutkan kurikulum nasional, di mana kurikulum nasional ini saya lihat embrionya dari K13, mungkin nanti akan seperti itu. Jadi saya lihat itu berbasis tema. Jadi berbasis tema, sejarahnya, dan dari ekonominya. Ini berbasis tema, ini seperti di kurikulum 13 kemarin. Kemudian berikutnya adaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi Bapak Ibu ini harus care dengan teknologi. Jadi meskipun Bapak Ibu usianya sama dengan saya, sudah tetap kita menggunakan dengan teknologi. Tidak asing dengan teknologi, tidak anti teknologi. Kalau bisa kita kembangkan teknologi itu. Kemudian persiapkan menghadapi tantangan global. Jadi mudah-mudahan kita diberi panjang umur, nanti kita bisa menghadapi tantangan global ini. Jadi jangan sampai kita dijajah oleh teknologi. Kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan anak didik kita, mempersiapkan bangsa kita ini untuk menghadapi tantangan global. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan berkelanjutan. Bahkan kita ini sudah kontrak di dunia pendidikan dan kita harus siap untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya, tadi sudah diomong sama Bu Eni sehingga saya baiki kehabisan materi saya di mana ini. Mohon maaf, nanti selanjutnya saya kembalikan ke Pak Jainul. Monggo Pak Jainul. Oke, terima kasih Pak Cipto Pusvinadi atas paparan slide dari awal sampai akhir tadi tentang deep teaching gitu Pak, ya, pemahaman bagaimana caranya kita memahami pengajarannya secara mendalam gitu, bukan hanya deep learning tapi deep teaching begitu. Bapak Ibu semuanya, untuk memfahamkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Cipto tadi, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada komentar atau pertanyaan yang bisa Bapak Ibu semuanya berikan kepada
Pak Cipto. Silakan Bapak Ibu untuk raise your hand atau mengangkat tangan di apa itu slide-nya masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu apa itu kurang enggan untuk berinteraksi, silakan chat di kolom komentar biar bisa ditanggapi oleh Bapak Cipto gitu, Bapak Ibu semuanya. Silakan. Bapak Ibu semuanya jangan lupa juga untuk mengisi kolom presensi yang telah saya kirimkan di kolom komentar Bapak Ibu. Di Bapak Ibu semuanya untuk melengkapi sertifikat kegiatan webinar Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya mohon untuk mengisi presensi yang telah saya berikan kembali Bapak Ibu semuanya ya. Untuk kolom presensi nanti saya akan bagikan kembali Bapak Ibu. Dan untuk file presentation dari Pak Cip tadi juga sudah saya berikan di kolom komentar Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengcopy gitu ya dan mempelajari secara lebih dalam. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu disampaikan? Pak Cip, untuk yang deep teaching sama deep learning ini kira-kira nanti ini gaungnya kan deep learning Pak Cip ya gitu ya. Kira-kira nanti dengan adanya Mendiknas yang baru ini kira-kira nanti hanya sebagai slogan saja atau memang betul-betul nanti kita sebagai guru dan sebagai murid itu juga nanti akan lebih dalam gitu untuk mempelajari apa yang harus kita ajarkan anak-anak di kelas itu. Terutama gini Pak Yuf, jangan sampai nanti anak-anak betul-betul mendalami pemahaman mereka, tapi akhirnya karakter mereka akhirnya dilupakan lagi gitu. Karena kemarin di kurikulum Merdeka itu sudah ada P5 kayak gitu ya, profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang bagaimana Pak Jip ini terkait-terkaitnya dengan apa itu pembelajaran mendalam gitu seperti ini Pak? Sebenarnya pembelajaran mendalam deep learning itu kita juga masih mencantumkan karakternya, Pak. Masih ada di situ. Jadi kemarin ketika saya lihat di modul ajar, jadi modul ajar yang deep learning itu masih mencantumkan karakter apa yang ada pada materi itu. Jadi masih ada gotong royong, masih ada ya karakter-karakter yang ada di situ nanti yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi di deep teaching itu nanti diharapkan Bapak Ibu sebelum mengajar mendalam paling enggak pengajarannya, metodenya itu harus disiapkan yang mendalam itu yang bagaimana. Jadi metodenya yang tepat bagaimana. Itu pedagogiknya. Jadi intinya di deep teaching itu adalah 3, yaitu pedagogis, dan pedagogik. Kalau pedagogi itu adalah ilmu pendidikannya, ilmu mengajarnya. Pedagogik itu adalah metodenya. Kalau pedagogis itu adalah sikapnya. Jadi bagaimana sikap seorang guru untuk mengajar deep teaching itu. Untuk sikapnya seperti apa Pak Cip? Seperti Pak Cip biasanya pembelajaran di kelas. Sikap siswa. Ya, sikap siswa dan juga sikap guru Pak Cip untuk memfahamkan muridnya. Jadi tadi ada pedagogik, sama pedagogis seperti itu. Ya. Jadi di pedagogis ini sikap guru yang pertama adalah sabar. Jadi ini mohon maaf, setelah pandemi itu anak SMP ada yang membaca itu gradul-gradul. Ya. Kurang lancar membaca gitu aja ya.
kurang lancar. Jadi ini ketika saya ngajar di kelas 7, dia nggak baca saja nggak lancar. Saya mengajar IPS pertama kali yang saya sampaikan ini paling enggak tentang mata angin dulu lah. Mana rumahmu, masuk tadi menghadap kemana, mata angin enggak tahu. Nah, anak sekarang yang dihafal adalah MMKK, MBKK, muka, belakang, kiri, kanan. Utara, timur, selatan, barat, enggak tahu. Nah, menghadapi seperti itu, maka sikap kita adalah yang pertama adalah harus sabar. Kemudian yang kedua yaitu seorang guru harus memahami kebutuhan siswa. Ini kompetensi pedagogisnya seperti itu. Oh, siswaku butuh ini, jangan dikasih yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah memberi motivasi. Jadi guru sebagai motivator dalam pembelajaran. Jadi ini adalah kompetensi pedagogis yang harus dimiliki. Jangan sampai ketika ada siswa yang tidak bisa membaca, akhirnya dipatahkan dengan omongan yang kamu itu. Nah, ini sudah akhirnya dia malas belajar nanti. Ya. Dan yang keempat, ini adalah memberi teladan. Utamanya pada sikap dan tutur kata. Ini adalah kompetensi pedagogis yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau kompetensi pedagogisnya ini sudah dipegang, maka langkah berikutnya adalah kompetensi pedagogisnya. Metode-metode yang harus diterapkan dalam pembelajaran itu. Selagi kompetensi pedagogisnya belum dipegang, maka seorang guru tidak akan bisa menerapkan kompetensi pedagogiknya. Nah, ini yang harus kita jalankan seperti itu. Mungkin Oke, sangat bagus Pak Cep, apa yang disampaikan oleh Pak Cep antara pedagogis sama pedagogis kayak gitu Pak Cep ya. Pak Cep ini ya, lanjut lagi gitu ya. Jadi kita ini sebagai pendidik gitu ya, ini masih memang ya, masih ada kurikulum merdeka fobia kayak gitu. Jadi kurikulum merdeka itu masih jadi patokan kita bersama gitu. Jadi kita belum bisa move on gitu loh. Banyak yang belum bisa move on gitu. Yang disampaikan sama Pak Cep tadi kayak gitu ya. Bagaimana dengan nanti ketika kita menghadapi kemampuan siswa yang berbeda-beda. Dalam artian bahwa kita ini kan di kurikulum merdeka itu kan ada yang namanya pembelajaran diferensiasi kayak gitu ya. Nah, ya, ketika pemahaman masing-masing siswa ini beda, baik itu visual, audiovisual, sama kinestetik kayak gitu. Apakah sama nanti deep teaching-nya sama deep learning-nya dengan pembelajaran berdiferensiasi ala kurikulum merdeka, Pak Cip? Gimana Pak Cip gitu? ala kurikulum nasional Pak ya. Iya, ala kurikulum nasional. Iya. Gini Pak, kalau di sekolah kami itu ada tes kemampuan awal. Nah, dari situ nanti di kelasnya dipetak-petakan. Oh, ini kelompok yang mana yang audio, mana yang visual, mana yang kinestik. Jadi sudah dipetakan sehingga ketika kita masuk ini kita sudah punya data seperti itu. Sehingga tidak mengalami kesulitan dalam penyampaian pembelajaran. Nah, seandainya di sekolah Bapak Ibu belum ada tes semacam itu, nah nanti
ini akan menjadi PR tersendiri bagi Bapak Ibu semua. Ini dulu pernah saya alami ketika belum ada tes seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya saya menjalankan tentang tutor sebaya. Jadi anak yang suka audio, mana yang visual, ini nanti saya kelompokkan secara acak. Nah, nanti di situ akan ada yang namanya tutor sebaya. Jadi siswa-siswa yang sudah saya ketahui kemampuannya nanti akan mengajari temannya itu. Itu ketika saya menjumpai seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya pikir sangat gamblang sekali penjelasan dari Pak Cip terkait masalah deep teaching, peran serta Bapak Ibu semuanya dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Catatan yang paling penting yang diberikan Pak Cip tadi adalah kita harus paham tentang pedagogi, pedagogik ya, dan pedagogis. Jadi teorinya kita dapat, kemudian metodenya kita dapat, sikap kita sebagai guru di kelas kita juga harus bisa mengimplementasikan. Kita harus tahu manajemen kita di kelas itu harus tahu Bapak Ibu semuanya, sehingga kita nanti sebagai guru bisa mengimplementasikan apa yang kita maui, yang tadi yang meaningful, mindfulness ya, kemudian joyful, dan yang paling terakhir adalah real life application atau bisa kita terapkan di kehidupan nyata Bapak Ibu. Memang ini adalah PR kita bersama Bapak Ibu. Ketika Bu Dr. Eni tadi memberikan kita gambaran semuanya bahwa saat ini itu era transisi kita masih belum bisa move on dari kurikulum Merdeka, ketika banyak Bu Eni dan mungkin ya Pak Cep juga gitu. Sekarang kurikulum pembelajaran berjalan, tapi ternyata skenario pembelajarannya sama penilaiannya juga ternyata masih sama dengan kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi belum bisa kita menerapkan, implementasikan dengan apa yang dimaui, yaitu pemahamannya mendalam, bukan memperdalam materinya, sehingga anak-anak masih bingung dengan pemahamannya gitu. Bagaimana Pak Cep? Ya bisa kita tutup karena nambah satu ini ya silakan Pak Cep. ini kemarin saya menjumpai seperti ini. Ketika di modul ajar itu dia menggunakan taksonomi Bloom. Nah, tapi di penilaian beda lagi. Nah, apalagi sekarang kemarin saya ketika diskusi sama Dr. Eni kemudian sama Prof. Agus itu sekarang harus taksonomi Solo. Pokoknya harus Solo. Nah, karena ini juga apa? Hal yang baru bagi kita. Maka nanti diharapkan di modul ajar nanti kita mencoba menggunakan taksonomi Solo, kemudian level soalnya ini kalau kan ada 5 Pak ya. Jadi level soalnya 5, level 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti di penilaian juga harus sesuai dengan taksonomi Solo. Jadi bukan lagi Brown atau Anderson ya, tapi sudah bergeser ke taksonomi Solo. Mudah-mudahan nanti kita belajar lagi tentang hal-hal yang baru. Ya, nanti kita memperdalam lagi tentang taksonomi Solo, betul Pak Cip gitu ya. Gitu ya. Ya. Yang tadi sudah dijanjikan sama Bu Eni tadi gitu. Gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi penjelasan tambahan dari Pak Cip gitu. Ada lagi Pak Cip yang sebelum apa itu diberikan sebelum saya tutup kayak gitu? Ini Bapak Ibu untuk sertifikat nanti saya kirim sesuai dengan data yang Bapak Ibu kirimkan. Nanti Bapak Ibu cetak sendiri
lewat link yang sudah saya kirim nanti. Oke, oke Pak Cip. Dan Oke. mudah-mudahan nanti ini sebagai embrio dari Webintek untuk Holgipsi kerjasama dengan MGMP, dan mudah-mudahan nanti daerah lain juga seperti itu dan bisa menggandeng dengan organisasi yang lain. Makasih, Pak. Oke. Oke Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tidak terasa Bapak Ibu semuanya dari jam 8:30 tadi sampai sekarang jam 10.58, jam 11 kita bisa melaksanakan kegiatan webinar dengan lancar Bapak Ibu, dengan paparan dari dua pemateri kita, dari Bu Dr. Eni Kuswati sama Bapak Cipto Kusinadi gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya sekali lagi tadi sudah saya share Bapak Ibu semuanya untuk file materi dari Pak Cipto. Nanti untuk dari Bu Eni nanti menyusul Bapak Ibu, sampai saat ini Bu Eni belum bisa kita hubungi kayak gitu. Nah, untuk presensi jangan lupa Bapak Ibu diisi. Nah, untuk yang sertifikatnya sekali lagi nanti akan kami kirimkan melalui email dari yang panjangnya sudah mengisi di presensi ya gitu ya. Bapak Ibu semuanya dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT, Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya tutup untuk kegiatan webinar deep teaching kita kali ini. Kita nanti kembali ketemu lagi, sampai jumpa dengan webinar-webinar selanjutnya dari MGMP IPS Nasional dan juga Forgipsi dan juga dari Komnasdik Jawa Timur untuk nasional di wilayah Mojokerto. Terima kasih Bapak Ibu, saya Zalman Arifin selaku host untuk pada webinar kali ini mengucapkan selamat, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu semuanya silakan nyalakan untuk layarnya Bapak Ibu. Saya mau kita foto bareng sama-sama sebelum saya tutup ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dinyalakan layar monitornya. Sudah Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Ada lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam hormat dari saya dan juga dari Pak Cipto Kuswinadi dan dari Dr. Eni Kuswati. Terima kasih. Salam, selamat siang. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu.